pada saat kita mengambil konten yang jauh dan kita berdiri, ini kan lebih bertemu kembali dengan saya Jaro Berbagi, dan semoga teman-teman semua tetap sehat. Dan pada kali ini saya ingin berbagi pengalaman pada saat saya mencoba untuk menjadi seorang YouTuber. Dan ini menjadi pertanyaan bagi saya pada mulanya, apa sih alat yang diperlukan untuk menjadi seorang YouTuber? Oleh sebab itu jangan kemana-mana ya. Teman-teman boleh bantu like, komen, dan juga subscribe, terutama juga share kepada teman-teman yang lain. Semoga ini dapat membantu teman-teman juga untuk bisa memulai menjadi seorang YouTuber dan bisa lebih baik dalam mempergunakan fasilitas dan peralatan yang mungkin yang sangat terbatas. Teman-teman, pada hari ini saya memiliki 21 subscriber dan cukup sedikit masih untuk memenuhi syarat yang diberikan oleh YouTube. Namun saya ingin berbagi apa yang menjadi pikiran yang terlintas pada saat saya memulai ingin mencoba menjadi seorang YouTuber. Dan saya pikir ini jadi pemikiran semua pemula YouTuber. Seperti apa bisa menjadi seorang YouTuber, alat-alat apa saja yang dipergunakan untuk menunjang kegiatan tersebut. Teman-teman, alat yang pertama yang saya miliki adalah sebuah handphone, dan saya mempergunakan Oppo. Dan handphone ini cukup bagus untuk dipergunakan bagi saya, dan teman-teman boleh lihat di video-video saya yang lain hasil kamera dari Oppo, dan sudah cukup mampu untuk memberikan video-video terbaik bagi seorang pemula seperti saya. Alat yang kedua yang saya miliki adalah sebuah tripod kecil yang ini ya, dan ini cukup membantu untuk mengambil gambar yang stabil. Jadi tidak biasanya kita pergunakan tangan, boleh sih pergunakan tangan, tetapi kadang-kadang tidak stabil dan dia akan goyang. Namun sebelum saya punya ini, saya hanya menahan di kotak-kotak yang bisa membantu menahan, ataupun botol-botol yang bisa menopang dan menahan handphone saya. Dan ini cukup murah teman-teman, harganya 25.000 saja, dan itu sudah cukup membantu saya untuk bisa membuat video-video untuk konten YouTube saya. Kemudian alat yang ketiga yang saya miliki adalah sebuah tripod dengan merek 3120A. Saya nggak tahu juga apakah itu merek atau nomor seri. Dan ini tripod yang sudah lebih besar dan manfaatnya juga lebih saya pergunakan untuk jarak jauh dan untuk memerlukan luasan tangkapan layar yang cukup luas. Dan tripod ini memiliki kelebihan, dia bisa naik turun, kemudian untuk kakinya juga bisa diperpanjang sampai 3 kali teman-teman ya, sehingga dia lebih tinggi. Dan pada saat kita mengambil konten yang jauh dan kita berdiri, ini kan lebih berguna. Kemudian dia lebih mudah dipergunakan, sudah ada water pass, juga ada penahan handphone. Sayangnya ini cukup keras teman-teman ya, dan salah-salah bisa merusak handphone kita. Jadi ini agak keras ya, nanti teman-teman bisa menggantinya dengan yang menggunakan mur atau yang menggunakan ulir. Dia akan lebih bisa disesuaikan tekanan yang dilakukan oleh penahan ini. Jadi bisa diganti ya, ada di
Harga tripod ini teman-teman hanya 100.000 saja. Ini alat yang saya pergunakan dan juga cukup membantu saya untuk membuat konten di YouTube. Yang keempat, teman-teman, saya baru saja menerima kiriman paket Vlogstar. Ada 2 buah alat. Yang pertama adalah clip on. Mudah-mudahan dengan clip on saya bisa memberikan audio yang baik dan jernih, dan juga memudahkan saya untuk bisa mengambil posisi, untuk bisa mengambil gambar. Jadi tidak harus dekat dengan handphone, tapi handphone ini akan membantu memberikan suara yang cukup jelas untuk diterima oleh handphone kita. Kemudian yang kedua, dalam paket itu ada tripod. Tripod sederhana ini bisa dipergunakan di meja, namun juga dia juga punya kelebihan bisa dipergunakan untuk ngevlog, teman-teman ya. Untuk ngevlog, dan dia ada penahan handphone seperti yang saya ulas sebelumnya, bahwa penahan ini cukup keras, teman-teman. Dan ini saya takut juga handphonenya akan terganggu dengan begitu kerasnya tekanan yang diberikan. Namun dia sudah punya pengaman sejenis karet yang ada di penahan handphone ini, penjepit handphone ini. Jadi ini paket yang saya terima tadi pagi. Saya membelinya dua set dari Shopee ya, dan harganya itu ada 113.000 untuk 2 set. Jadi teman-teman bisa hitung sendiri, kalau dia 1 set berarti sekitar 60.000 lah, dan ditambah dengan ongkos kirim ke tempat kita. Jadi itu alat yang akan saya pergunakan, teman-teman, untuk bisa memaksimalkan hasil dari video yang akan saya buat, dan semoga itu juga bisa memberikan hasil yang maksimal. Kemudian selanjutnya, teman-teman, saya masih belum memiliki alat pencahayaan. Jadi untuk lighting saya masih belum memiliki. Saya masih mengandalkan kuasa Tuhan melewati pencahayaan alam seperti matahari, dan itu juga untuk pemula-pemula saya pikir tidak masalah bagi kita untuk menggunakan keadaan alam. Dan namun pada malam hari itu akan menjadi sebuah kesulitan. Tetapi saya seperti malam ini juga masih menggunakan hasil kemampuan manusia untuk menciptakan cahaya, yaitu menggunakan lampu di kamar saja. Jadi saya masih belum punya untuk pencahayaan, teman-teman. Tapi terlepas dari itu semua, yang pertama saya pikir adalah niat kita untuk memulai sesuatu, dan tentunya dengan niat yang ada saya kira kita akan memiliki tujuan, dan melewati tujuan itu kita jalani. Maka oleh sebab itu, melewati usaha dan keyakinan kita untuk menjalani sesuatu, saya yakin akan ada hasil yang bisa kita dapatkan. Baik teman-teman, itu adalah pengalaman saya menjadi pemula YouTuber, dan saya sudah membagikan alat apa saja yang saya miliki. Cukup sederhana tapi sudah sangat membantu. Terlepas dari itu semua, teman-teman, yang harus dipikirkan juga adalah konten apa yang akan diberikan kepada orang lain, dan itu mungkin juga sesuatu yang penting untuk dipikirkan. Namun alat juga akan menunjang karya itu untuk lebih maksimal. Yang pasti satu hal menjadi keyakinan saya, semangat, tetap berusaha, tentunya akan berhasil. Jadi tetap berkarya, tetap berbagi. Masalah hasil akhir Tuhan yang tentukan. Sampai bertemu kembali di
video-video saya selanjutnya, dan salam sehat untuk kita semua.